住烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. Kita 感恩上人ya. 感恩师兄师姐们, 感恩Yesi师姐 dan juga Leo师兄ya. Sungguh berkah kita hari ini semuanya masih dapat mendengarkan Dharma. Karena kita tahu ya, harus terlahir sebagai manusia, kita benar-benar baru bisa dalam pelatihan ya, dapat mendengarkan Dharma dengan sempurna ya. Mungkin dari Session Sejemen hari ini kita sudah dengar ya, 500 kehidupan sebagai kambing. Bagaimana ini Session Sejemen? Mungkin dari cerita master ini Session Sejemen dapat ya, banyak sekali ya bagaimana akannya hukum sebab akibat yang selalu diingatkan oleh guru kita. Hari ini Puspa juga merasa sangat kangen kepada guru kita, mengingatkan kita kembali loh, dekat-dekat ini kita sudah mau Kuonin ya, udah mau Imlek ya. Bagaimana kita berusaha ya semuanya ya, jangan kita menyakiti makhluk lain lagi. Seperti kita lihat episode yang pertama dan kedua ini semuanya ada berhubungan ya, Session Sejemen ya. Bagaimana Master terakhir juga mengingatkan kita, karena hanya nafsu keinginan sesaat kita sudah melukai makhluk lain dan juga terlahir di alam yang rendah. Ini yang sangat ditakutkan ya. Ingin kuopao sehen kepa ya ini ya. Nah, mungkin kita next kangen Session Sejemen, sama-sama kita lihat ya, intisari Master Cheng Yen bercerita hari ini ya, Senin tanggal 16 Januari. 500 kehidupan sebagai kambing. Nah, kita lihat poin pertama ya, kegelapan batin manusia telah menciptakan banyak karma buruk demi orang yang sudah meninggal. Juga telah menciptakan karma buruk yang untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya persembahan hewan tidak membawakan manfaat sedikit pun bagi orang yang sudah meninggal. Namun bagi orang yang menciptakan karma buruk, maka akan menerima buah karmanya. Seperti kisah ini, 500 kehidupan yang lalu, saat kambing itu sebagai Brahmana, dia membunuh banyak hewan. Maka dia harus menerima buah karma dalam jangka panjang. Ya, Session Sejemen, kita lihat yang poin pertama ini, kita sama-sama menyimak ya dengan benar-benar ya, bahwa kita tahu karma buruk ini semuanya diciptakan oleh kita sendiri ya, karena kita bilang nafsu keinginan seperti tanchen zeman ya. Inilah yang sangat menakutkan kita. Puspa juga merasakan awalnya memang sebelum masuk ke pintu Dharma Tseji untuk kita sembahyang ya, sembahyang kita punya leluhur, biasanya pasti akan kita siapkan ya. Ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada babi, satu macam lagi apa, pasti ada 5. Jadi inilah yang membuat kita awalnya ikut-ikutan ya, kita sebenarnya kan ikut dari kita punya orang tua ya, sebenarnya kita juga tidak memahami apa sebenarnya itu ya, kita hanya taunya orang tua bilang harus sembahyang ini, jadi kita hanya mengikuti, tapi kita tidak pernah bertanya. Tapi yang sangat bersyukur kepada kita adalah berjodoh dengan kita punya Sanggen ya. Kita masuk pintu Dharma, kita mulai memahami bahwa apapun yang sudah kita lakukan, kita persiapkan untuk leluhur kita, sebenarnya mereka tidak akan bisa lahir ke alam yang lebih baik. Karena yang kita sajikan adalah masih yang tetap menyakiti makhluk lain. Makanya di sini kita selalu diingatkan bagaimana kita penyajian
untuk kepada leluhur kita, kita sama juga menyajikan makanan VG. Sehingga mereka juga dalam pelatihan membersihkan mereka punya batin ya, ini batin yang mereka bersihkan batin mereka sehingga mereka bisa terlahir di alam yang setingkat lebih baik ya, sejaman karena sama ya dengan kita ya. Kita juga dalam pelatihan diri ini ya. Jadi memang sekali ini Puspa merasakan kita sama-sama setelah mendengarkan Dharma ini, mari di dalam Imlek ini kita sama-sama berusaha bagaimana kita mempersembahkan makanan persajian untuk leluhur kita adalah vegetarian. Kita juga mendoakan mereka agar mereka lahir di alam yang lebih baik. Jadi tidak akan terpuruk lagi di alam rendah, tapi mereka akan terlahir di alam yang lebih baik. Inilah yang selalu diingatkan. Apapun yang sudah kita tulus lakukan akan membuat mereka sukacita, mereka akan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi kita jangan menyajikan makhluk-makhluk yang harus mengalami penderitaan, sehingga nanti Sesyong Sejiben akan merasakan ya, bagaimana makhluk itu kalau akan dibunuh, saat akan dibunuh kondisinya. Benar-benar kita melihat sangat-sangat kasihan ya, sedih ya, karena mereka juga ada rasa ketakutan, mereka juga ada rasa dendam ya, masih benci ya, kenapa manusia begini ya. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan terkondisi membuat karma buruk kita yang semestinya belum berbuah akan secepatnya menjadi buah karma buruk muncul kembali. Kita kembali lagi lihat yang episode kedua. Kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup dan memupuk rasa belas kasih di dalam hati. Tidak hanya menghargai hidup kita sendiri, tetapi juga harus menghargai hidup orang lain. Jika kita bisa menyayangi makhluk hidup, bagaikan menyayangi diri sendiri, melindungi semua makhluk hidup dengan aman dan tentram serta bahagia. Inilah welas asih. Sebenarnya poin pertama dan kedua ini selalu berhubungan ya, Sesyong Sejimen ya. Bagaimana kalau kita memahami semuanya, kita akan benar-benar memahami kebenaran sejati akan alam semesta ini. Sebenarnya hidup ini adalah kita saling ya menghormati, kita bilang saling menyayangi, itu semuanya memang dari awal adalah begitu. Tapi karena proses dari kita tidak tahu ya, nenek moyang kita juga ya, bagaimana bisa mereka bisa mulai ya memakan makhluk-makhluk lain, itulah yang kita kurang paham ya. Mungkin dari Sesyong Sejimen kalau yang seumur Puspa ya mungkin ya banyak sekali kalau kita dulu Puspa tahunya dulu masa-masa kita kecil ya sampai umur 17-18 ya itu ya, kita kayaknya tidak seperti kondisi saat ini ya yang setiap hari selalu makan daging ya. Jadi kalau kita dulu biasanya harus ada hari besar gitu, nah, makanya membunuh untuk persembahan baru makan daging. Sebenarnya kalau di hari-hari yang biasa kita tidak selalu seperti harus makan daging ya, seperti daging ayam, daging babi, kemungkinan lebih besar kebanyakan makan ikan ya. Jadi inilah yang dapat kita merasakan kondisi saat ini. Setiap hari orang potong ikan lah, potong ikan, potong apapun itu setiap hari begitu, makin hari makin banyak. Apalagi kalau kita lewat restoran ya, yang memang adalah seafood lah, atau itu yang kita lihat ya, itu benar-benar dalam kondisi hidup-hidup dibunuh. Itu Puspa merasakan, apalagi kita Muara Karang banyak sekali ya yang restoran seafood ya. Puspa merasakan sungguh-sungguh menderitanya ya kondisi-kondisi semua makhluk dalam kita bilang ya, kembali lagi seperti kita bilang dalam penderitaan yang harus dibunuh. Kembali lagi seperti yang terakhir Master bilang, sebenarnya yang karma yang diterima siapa yang terima karma? Apakah yang membunuh? Apakah yang makan? Itu semuanya tadi Sesyong Sejimen ada melihat ya. Jadi kita memahami bahwa kalau seandainya kita tidak ingin memakan, mungkin mereka tidak akan membunuh. Itu benar. Karena keinginan manusia untuk makan sehingga mereka membunuh. Seperti kita masuk ke restoran, kalau kita tidak ingin makan, dia tidak membunuh, tapi karena keinginan kita mau makan, maka mereka menyiapkan dengan membunuh. Inilah yang harus kita pahami. Sebenarnya karma itu adalah karma kita juga, karena kita menyuruh mereka membunuh ya, seperti yang tadi sapi ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa hukum sebab akibat itu tidak akan jauh-jauh kemana-mana. Semuanya apa yang kita buat pasti akan kita petik. Jadi kita harus benar-benar memahami ini ya, Sesyong Sejimen, karena Puspa merasakan ini adalah sesuatu yang mungkin dari Sesyong Sejimen yang sudah vegetarian yang agak lama,
Kalau kita masuk ke restoran yang kondisinya memang banyak sekali menyajikan makanan-makanan daging-dagingan, kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak. Merasakan ada sesuatu yang bagaimana ya, kita juga benar-benar canwe ya. Aduh, kita pun nggak bisa buat apa, karena kita bilang, ya karena kita juga mengalami seperti manusia awam, sekarang kita lebih melatih diri lebih baik setingkat ya. Jadi kita merasakan sungguh-sungguh kasihan ya. Makanya kadang-kadang kalau seperti dari saudara ajak makan ya, memang mereka menyiapkan makanan VG untuk kita. Tapi di dalam meja itu banyak sekali yang akan mereka makan adalah tidak VG ya, sesuatu sejemannya. Itulah yang kita bagaimana selalu Puspa doakan agar semua makhluk mereka akan lahir kembali di alam yang lebih baik dan lahir kembali sebagai manusia. Memang itu tidak mudah, kadang-kadang kita juga merasa hencan ya, makanya kadang-kadang mau pergi, tidak mau pergi, bilang kita kenapa jadi begini. Kalau kita pergi, nah ya kita merasakan ada sesuatu yang membuat kita juga merasa sedih ya. Jadi di sinilah Puspa merasakan memang tidak mudah. Oke, next, silakan An. Untuk poin ketiga, untuk memiliki rasa welas asih, kita harus memupuknya dengan sukacita dan keseimbangan batin. Jika kita bisa bersumbangsi dengan sukacita, maka kita bisa hidup dengan bahagia dan tentram. Juga dengan sendirinya semua makhluk bisa bahagia dan tentram. Yang poin ketiga ini, semua makhluk akan merasakan ya Sesong Sejemen. Jangan Sesong Sejemen tidak merasakan bahwa makhluk tidak merasakan apa-apa. Bahwa sebenarnya kenapa bisa himpunan energi-energi positif itu akan terhimpun, akan terasa sekali ya. Kalau yang Puspa merasakan sekali yaitu apabila kita ke tempat yang benar-benar kondisinya lebih bersih, kita akan merasakan berbeda. Tapi kalau kita ke tempat yang kondisinya memang banyak sekali ada pembunuhan atau ada penyajian yang begitu banyak menyakiti makhluk lain, sebenarnya itu ada sesuatu yang membuat kita juga tidak bahagia ya. Sebenarnya bahagia sesaat, tapi tidak seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita bilang kebajikan yang kita lakukan yang begitu membuat kita sukacita ya. Jadi inilah yang Puspa rasakan. Sebenarnya dalam kondisi-kondisi ini juga Puspa merasakan kenapa hari ini bisa dapat 2 cerita master ini ya. Sebenarnya kita Imlek sudah di Sabtu ini ya, pasti semuanya sudah mulai sekarang udah menyiapkan sajian makanan-makanan yang akan kita hidangkan di malam kita bilang malam Imlek ya, sebelum Imlek kan biasa malam kita akan makan bersama ya. Ada juga yang mereka sudah bagaimana memesan restoran-restoran ya, menyajikan makanan-makanan yang benar-benar kondisinya ya membuat semua makhluk tidak bahagia. Jadi disinilah kenapa selalu diingatkan oleh guru kita ya, bagaimana kita harus merubah ya, kita bilang semua hal-hal yang baik kita agar menghimpun energi yang baik. Tapi Puspa merasakan seperti sekarang kita semuanya ada 142 ya relawan ya di dalam ini ya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita sudah mendengarkan Dharma, sebagai bapak juga yang sudah memahami, sebagai kita sama-sama menghimpun energi yang baik, bagaimana kita penyajian yang sangat sederhana dengan sayur-sayuran, buah-buahan, itu dan kacang-kacangan itu sudah membuat kita sangat makan dalam kondisi yang membuat batin kita bersih, tenang, dan sangat bersukacita. Karena dalam kondisi yang orang lagi membuat hal yang tidak baik, tapi kita menghimpun hal yang baik, sebenarnya kita semuanya akan merasakan sesuatu ketenangan batin yang benar-benar tenang. Tapi kalau bisa kita juga menghimbau yang lain. Bagaimana mereka juga berusaha untuk di dalam kondisi-kondisi orang lagi banyak sekali untuk menikmati makhluk-makhluk daging makhluk lain. Kita berusaha bagaimana mengajak mereka, kalau yang memang kondisinya kita bilang ada jalinan jodoh yang begitu dekat ya dengan Buddha Dharma, mereka akan mudah sekali tercerahkan. Mereka akan mudah sekali memahami bahwa kondisi saat ini adalah kondisi bagaimana menanam benih-benih kebajikan yang baik, yang akan kita dapat adalah berkah yang baik. Jadi kita sebenarnya kalau Puspa merasakan sekali ya, kalau kondisi-kondisi ini benar-benar adalah kondisi yang kita bilang seperti Imlek adalah hari besar ya, besar sekali ya, kita bilang seluruh dunia yang merayakan hari Imlek.
Tapi kondisi ini adalah kondisi pelatihan diri kita, apakah kita mampu ya untuk mengatasi hal-hal yang negatif ini. Tapi kalau kita bisa mengatasi, berarti kita sudah benar-benar memahami bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha Dharma, bahwa bagaimana kita melindungi semua makhluk. Kita berusaha untuk menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk, sehingga kita semuanya akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Inilah berkah kita semua yang Puspa rasakan ya, Sư兄Sư Chị Mình ya. Cảm ơn Sư兄. Kita next kembali. Untuk yang poin ini, untuk yang cerita kedua ya, 11 kehidupan menjadi sapi ya. Sư兄Sư Chị Mình yang tadi adalah 500 ya, sekarang 11 kehidupan menjadi sapi. Jadi kita lihat kembali intisarinya. Next session, Cảm ơn. Sebelas kehidupan menjadi sapi, ini poin pertama. Hewan-hewan itu mengalami kelahiran di 6 alam akibat buah karma masing-masing. Sama seperti kita yang terlahir ke alam manusia karena buah karma sendiri. Hanya saja manusia menambah karma buruk akibat nafsu makan sesaat. Yang poin pertama ini benar-benar kita harus memahaminya, bahwa hanya karena keinginan sesaat, padahal kita tahu yang seperti Master bilang, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak kita bawa kemana-mana. Tapi semuanya adalah tempat pelatihan diri kita. Bagaimana kita untuk mengikis kita punya 5 noda batin ini. Sehingga kita mencapai tingkat yang lebih sempurna. Karena kita tahu, karena adanya 5 noda batin ini membuat kita akhirnya terpuruk selalu terlahir di 6 alam yang kita bilang, kita sungguh ya berkah masih bisa terlahir sebagai manusia. Mungkin dari Sư兄Sư Chị Mình tadi ada lihat ya, kondisi Master jam 6 ya, lagi ceramah Dharma. Bagaimana Xiao Pusa ya, yang begitu kecil ya, yang begitu kecil yang kita bilang, kita orang dewasa aja belajar ya untuk sutra itu tidak mudah. Tapi yang begitu kecil, dia bisa memahami sutra itu. Dan dia bisa bagaimana, sampai kita bilang, so putong ya. Master lagi buat dia punya nemtek lagi, untuk buat nemteknya agar bisa lebih rapi. Dia kondisi tidak tergoyahkan, tetap dalam kondisi yang isyarat tangan sutra itu dia selalu lakukan ya. Kalau kita sebagai orang kalau seandainya Puspa merasa itu adalah Puspa, pasti langsung tercengang, sudah lupa apa yang berikutnya. Tapi ini anak benar-benar Xiao Pusa sangat murni, sangat tenang ya, dalam kondisi yang begitu tenang, dia tetap dalam kondisi seperti kita samadhi dalam pelatihan sutra ini ya. Jadi persamuan sutra ini ya. Jadi disinilah kita dapat melihat bahwa inilah kebenaran sejati. Apa yang seperti Master bilang, kalau kita benar-benar bisa melatih diri kita baik-baik, kehidupan berikutnya kita akan lahir sebagai manusia, tetapi dalam pelatihan. Jadi ini yang dapat kita lihat hari ini adalah benar-benar bukan hanya kita bilang menceritakan Buddha Dharma bahwa hukum sebab akibat atau kelahiran-kelahiran ya. Tapi kita lihat dari Xiao Pusa ini, seperti Master bilang, ini adalah kelahiran kembali yang benar-benar dalam pelatihan diri. Jadi melihat ini Puspa juga merasakan kita harus benar-benar sangat bersyukur karena sudah mendapatkan seorang guru yang begitu welas asih bijaksana, selalu menuntun kita ke arah yang benar. Jadi kita jangan sampai mudah lengah ya Sư兄Sư Chị Mình ya. Karena kita tahu seperti kenapa bisa ada visi suci. Bagaimana mensucikan hati manusia, bagaimana kita bisa hidup harmonis agar kita semuanya terbebas dari bencana. Sebenarnya kalau bencana ini Puspa lebih ke kondisi yang bilang bencana besar, bencana kecil itu adalah karma kita masing-masing. Bagaimana kita bisa terlahir di alam-alam yang kita bilang kondisi alam sekarang kita dalam kondisi dalam pelatihan. Kita juga tidak tahu ya besok kita kondisinya dalam apa, kondisi yang apa, karena kita hidup dalam ketidakkekekalan, jadi akan berubah-ubah. Tapi kalau kita dengan satu tekad ikrar yang kuat, kita akan pegang teguh, kita akan selalu melatih diri di jalan Buddha Dharma ini. Jadi kita jangan mudah tunsialah ya, kita bilang ada kemalasan sehingga membuat kita mudah sekali berubah arah. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh guru kita ya, Sư兄Sư Chị Mình ya. Kan kita melihat poin kedua lagi. Kisah ini tercatat di dalam karangan Maha Biksu Lien Xi untuk mengingatkan orang-orang agar menjauhkan diri dari karma membunuh.
Jika dia tidak makan, maka saya tidak perlu memotongnya. Jika kamu tidak memotongnya, maka saya tidak akan memakannya. Orang-orang tidak perlu saling mengalah karena setiap orang menanggung buah karma masing-masing. Jadi poin kedua ini benar-benar sangat mengingatkan kita ya, bahwa hukum karma apapun sekecil yang kita lakukan akan berbuah. Jadi tidak akan bilang tidak berbuah, dan juga tidak akan salah berbuah, dan juga tidak akan berpindah buahnya kemana-mana. Jadi inilah yang harus kita benar-benar pahami, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu semuanya akan menimbulkan karma buah yang harus kita terima. Inilah yang kita merasakan sungguh sangat kangen. Setelah kita memahami Buddha Dharma, kita semuanya selalu berusaha benar-benar melatih diri ke arah yang lebih baik ya. Apalagi kondisi saat ini, Puspa sangat kangen ya. Karena memang setiap keluarga kita tahu berbeda-beda ya. Sesyong Sejemen ya, mungkin nanti Sesyong Sejemen bisa sharing ya kehidupan kita ya. Memang kita setiap keluarga berbeda-beda. Karena Puspa merasakan begini. Kenapa kita bisa berbeda-beda? Mendapatkan orang tua yang begini, mendapatkan suami yang begini, atau istri yang begini, dan mendapatkan anak-anak yang begini. Itu semua adalah karma kita bersama yang harus kita terima, dan bagaimana kita untuk merubah dari karma yang tidak baik menjadi karma yang baik. Tapi kalau kondisi karma yang baik, kita harus mengembangkan cinta kasih lebih banyak lagi, sehingga kita bisa membuat dimanapun kita melangkah, kita akan berbagi kepada yang lain, sehingga semuanya kita akan merasakan kondisi-kondisi keluarga yang tidak bahagia setelah memahami Buddha Dharma. Mereka akan merasakan sukacita. Mungkin dari Sesyong Sejemen boleh nonton film Daai TV ya, kisah nyata relawan-relawan. Puspa merasakan benar-benar sangat luar biasa. Mereka kehidupan yang begitu susah, tapi sekarang mereka semuanya merasakan sukacita, mendapatkan guru yang welas asih, bijaksana, dan mereka juga merasakan ada sesuatu yang benar-benar mereka pahami di dalam Buddha Dharma, hukum sebab akibat. Kenapa mereka terlahir di kondisi keluarga yang begini, mereka juga mendapatkan suami yang begini, mereka mendapatkan istri yang begini, tapi setelah mereka memahami Dharma itu, mereka bisa bersabar, mereka bisa menerima, mereka bisa merubah sifat-sifat yang tidak baik menjadi baik, sehingga keluarga bisa hidup dalam kondisi yang bahagia, atau kita bilang sukacita di dalam Dharma ya. Oke, next Sesyong, Sesyong Sejemen. Poin ketiga, jangan karena nafsu makan sesaat kita memakan daging hewan, mengkonsumsi daging hewan, dan menciptakan banyak karma buruk. Mengkonsumsi daging hewan juga tidak baik bagi kesehatan. Mungkin yang poin ketiga, Sesyong Sejemen pasti semuanya sudah memahami. Karena kita tahu, seperti yang Master bilang, seekor binatang, kita bilang, baik dia babi, baik dia ayam, semuanya mereka juga memiliki karma-karma buruk. Dan mereka juga ada memiliki, kita bilang ya, Sesyong Sejemen, karma buruk ya, mereka sudah terlahir sebagai seekor hewan, mereka juga akan mengalami sakit. Penyakit apa di dalam tubuh mereka? Mereka juga karena ada karma-karma yang mereka harus tanggung lagi. Mereka harus, apakah sakit kanker di dalamnya? Juga ada, Sesyong Sejemen. Jangan kita melihat makhluk itu mereka tidak sakit. Mereka juga mengalami sakit, ada virus-virusnya ya. Ada yang sakit kanker, ada yang tumor juga, itu semuanya ada. Ada yang kita bilang kondisinya mereka tidak bahagia, sehingga mereka juga penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakbahagiaan, penuh dengan rasa benci. Itu semuanya ada, Sesyong Sejemen. Coba kita bayangkan, setelah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, mereka juga ada, sel mereka juga ada di dalam tubuh kita, sehingga terbentuklah sel-sel yang negatif, sehingga di dalam tubuh kita juga ada muncul penyakit-penyakit itu juga. Jadi kita sebenarnya adalah sama-sama kita melatih diri, tapi kalau sudah terkondisi, akhirnya kita juga menciptakan karma buruk kita mudah sekali berbuah, sehingga ada penyakit-penyakit yang kita bilang sebenarnya penyakit itu munculnya dari mana? Itu adalah terkondisi karena kita mengkonsumsi hal-hal yang kita bilang dalam daging itu juga sudah negatif. Mereka sudah sakit, kita makan akhirnya selnya masuk ke dalam tubuh kita, sehingga muncullah penyakit-penyakit itu ya. Apalagi kondisi saat ini, mungkin Sesyong Sejemen,
Yang Puspa sudah lihat, yang Puspa sudah dengar, itu benar-benar nyata. Banyak sekali yang sudah kena kanker, tumor, itu banyak sekali. Puspa juga merasakan kenapa bisa begini ya. Tapi kalau kita kembali lagi seperti yang Master ingatkan kita, bagaimana kita harus bervegetarian? Sebenarnya membersihkan kotoran-kotoran kita yang awalnya memang kita tidak memahami Buddha Dharma. Sekarang setelah kita memahami Buddha Dharma, kita berusaha menyucikan kita punya batin dan juga tubuh ini. Jadi tubuh ini sebenarnya kita sudah memang Puspa merasakan dari kecil kita sudah dikasih ini makan daging yang begitu banyak ya. Mengapa waktu umur baru SD itu Puspa suka sakit-sakitan? Penyakit apapun muncul, Puspa tahu kehidupan lampau pasti suka membunuh atau kita juga suka memakan daging, kita menyakiti makhluk lain sehingga kita menerima akibat-akibat itu. Setelah menerima akibat itu, kita merasakan memahami Buddha Dharma, kita merasakan benar. Itu adalah akibat dari perbuatan kita yang kebodohan kita ya. Kenapa kita bilang ada Hansen Seman itu ya, sebenarnya kebodohan kita. Kita tidak, banyak sekali kita mendengarkan Buddha Dharma, tapi kita tidak betul-betul memahami mendalam bahwa itu semuanya ada sebab akibat yang sehingga membuahkan karma yang akan terjadi, karma yang baik dan tidak baik. Jadi kalau karma yang kita lakukan adalah baik, kita semuanya dalam kondisi yang baik. Tapi karma buruk yang kita lakukan akan membuat kita menjadi kondisi yang tidak baik. Tapi Sesong Secimen pernah nggak kepikir, kalau di dalam satu keluarga, hanya satu orang yang sakit aja, sudah membuat khawatir satu keluarga. Ini pun adalah dikatakan karma buah yang bersama. Memang bukan saya yang sakit, tapi keluarga saya yang sakit. Tapi saya sudah khawatir, dan saya juga bisa sehingga membuat saya harus menjaga keluarga. Kita kurang tidur, kita penuh emosi, dan akhirnya kita pun lama-lama akan menghimpun energi yang tidak baik. Itu yang sangat kita takutkan ya. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, kita sama-sama dalam keluarga bagaimana kita sama-sama untuk menciptakan energi yang positif, kita sama-sama bisa bicarakan baik-baik. Apalagi kalau kita bisa mendengarkan Buddha Dharma dengan keluarga, itu juga lebih berkah ya, kita bilang ya Sesong Secimen ya. Kalau Puspa biasanya di rumah ini Sesong ada pasang mic ya. Jadi kalau buka sang ceramah biasanya satu ruangan rumah itu semuanya kedengaran. Karena kita merasakan bahwa ini adalah satu energi untuk kita sama-sama memahami Buddha Dharma. Kita bukan hanya kita sendiri, tapi kita tahu di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, semuanya banyak sekali makhluk juga ingin mendengarkan Buddha Dharma. Mereka juga ingin melatih diri mereka lebih sempurna lagi. Jadi kita juga mendoakan agar mereka bisa terlahir kembali sebagai manusia. Mereka juga tetap di dalam Buddha Dharma, pelatihan diri ya. Ini sangat penting ya Sesong Secimen ya. Jadi kita jangan merasakan bahwa ceramah Dharma yang didengarkan, yang kita dengar hanya untuk kita sendiri. Sebenarnya bukan. Jadi banyak sekali makhluk juga mendengarkan. Mereka juga bersukacita di dalam Dharma ya. Jadi bagaimana, apalagi kalau kita keluarga ya, kita buka mic, kita punya Sesong atau anak-anak yang awalnya mereka jarang dengar, pelan-pelan mereka akan merasakan, oh ternyata sedikit-sedikit ya, seperti yang Mas bilang, satu poin kalimat aja sudah membuat mereka tercerahkan. Tapi kalau kita sama sekali mereka tidak mendengarkan, bagaimana bisa mereka tercerahkan? Kalau mereka mendengar dari kita, biasanya agak susah masuk. Benar nggak Sesong Secimen? Nanti boleh sharing. Kadang-kadang kita sharing kepada kita punya Sesong atau Secie yang memang jalinan jodohnya yang kurang baik. Kalau kita sharing kepada mereka, pasti mereka bilang, waduh kamu sudah begini. Tapi kalau kita buka mic yang lebih besar, mereka sendiri mendengarkan. Mereka akan merasakan bahwa, oh ternyata benar ya, ini adalah benar-benar yang sesuatu yang menakutkan. Sehukum sebab akibat ini ya. Sehingga membuat perubahan yang awalnya tidak baik menjadi sifat-sifat yang baik. Sehingga mereka sukacita, kita juga sukacita. Mungkin dari Sesong Secimen bisa lihat ya, bagaimana keluarga yang
awalnya tidak bahagia menjadi keluarga yang bahagia. Mungkin adik Sesyong Sejemen boleh sharing ya. Puspa tahu banyak sekali Sesyong Seje kita ya, yang awalnya sifat memang suka emosi dan suka melakukan hal yang tidak baik, sekarang adalah panutan untuk kita semua. Puspa hen kantong, inilah yang Puspa merasakan. Inilah perubahan-perubahan yang Master bilang bisa membuat keluarga menjadi sukacita ya. Kan Sesyong Sejemen, Amin Hofo. Next Sesyong. Oke, kan Sesyong Sejemen ya, kita akan undang pertama adalah Lu Ing Seje untuk sharing 2 cerita ini kan Amin Hofo. Seje Lu Ing, chào sang hao. Chào sáng hảo, Cảm ơn Amin Hofo. Puspa, cảm ơn sư姐, Amitabha, cảm ơn sang人讲故事. Ya, kita kalau dengar cerita semua sukacita ya, happy ya. Nah, ya, tapi hari ini mungkin kita dengar cerita ini kita bisa tidak kurang happy. Kurang happy dah. Karena hukum karma kita itu memang kita sekarang ini sudah vegetarian. Tapi sebelumnya juga kita belum vegetarian ya. Jadi makanya mungkin kita juga harus bayar utang ini sebelum kita vegetarian. Nah, jadi makanya Sesyong Seje yang belum vegetarian segeralah vegetarian. Karena Master juga sering bilang kita kalau tidak vegetarian berarti kita makan itu makanan utang. Nah, ya, jadi makanan utang setelah kita makan kita harus bayar utangnya. Nah, tapi nggak tahu kapan kehidupan kapan yang kita akan bayarin. Nah, ya, jadi kita tidak tahu buah ini di kehidupan yang kapan yang bisa matang. Nah, ya, jadi makanya kita siap-siaplah. Nah, sebelum kita harus siap-siap supaya kita bisa duluan vegetarian ya. Dan memang vegetarian kita lebih pendek daripada sebelum vegetarian kita. Seperti saya aja cuma puluhan tahun vegetarian. Nah, ya. Jadi 60 tahun itu masih belum vegetarian. Nah, ya. Jadi makanya kita pasti masih ada utang pada hewan-hewan yang telah kita makan itu. Nah, ya, jadi hukum karma itu memang setiap orang harus bayar. Nah, ya, apa yang kita lakukan, kita akan kita akan ciptakan ya hukum karma yang baik atau hukum karma yang buruk. Ya, jadi makanya kita sekarang ini semua orang maunya bisa batin kita, pintu batin kita buka lebar-lebar supaya kita bisa lapang dada terhadap semua kondisi. Kita bisa dengan sangat leluasa menghadapinya. Ya, jadi makanya kemarin kita Haji Pusat peresmian depo di Panjai di Pangeran Jayakarta. Nah, itu juga berkat sepasang Sesyong Seje yang benar-benar mereka mau juga kita punya Sesyong Seje, yaitu Sesyong Awan dan Sherry Seje. Ya, jadi makanya mereka benar-benar bisa ya mau bersumbangsi dengan tanah yang begitu luas untuk Haji Pusat menjadikan depo. Nah, ya, jadi makanya depo itu justru bermanfaat untuk orang-orang yang di sekeliling itu. Ya, jadi kita Haji Pusat juga akan manfaatkan depo itu untuk menjalani
apa yang bisa kita jalanin. Misalnya bagian anak asuh, bagian Kan-en-fu, mungkin kita akan alihkan di depo kita. Jadi supaya mereka juga gak usah sampai ke ITC itu, kita mau minta buka AC, minta buka lampu, ya. Jadi makanya itu juga sesuatu yang mengganggu bagian itu moh, ya. Jadi makanya kita kalau memang ada tempat yang bisa juga mereka bisa lihat depo kita, jadi bisa paham apa, mungkin mereka juga bisa belajar bagaimana berpilah-pilah barang-barang yang telah ada di depo itu. Saya juga sangat menghormati dan menghargai ya Shelly Sijie sama Awan Sisyong, ya. Jadi mereka bisa mau ya tanah yang begitu luas, juga tempat ada di tempat yang memang boleh bilang sangat berharga itu, ya. Jadi kita juga ada berkah dah. Ceci demi ceci, ya, demi ceci, demi membuat bajik untuk lebih banyak orang, ya. Jadi makanya Sisyong Awan dan Shelly Sijie mereka mau untuk bersumbangsi, ya. Sementara memang bukannya selamanya untuk kita pakai, tetapi bisa semoga kalau memang ya Awan Sisyong bisa lebih untung dari bagian lain, mungkin dia juga bisa ya untuk depo ini bisa sepanjang waktu dijalanin. Ya, jadi kemarin banyak sekali karangan bunga, ya, papan bunga yang semua dari bisnis teman-teman dari bisnis itu untuk mengucapkan sangat-sangat sukacita kepada Ceci telah meresmikan depo itu. Ya, jadi makanya Sisyong Sijie, kalau kita sebagai manusia awam mungkin kita pasti hitung-hitung dulu, ya berapa itu modalnya, dananya bisa dapat dari situ berapa. Nah, kalau nol, mungkin kita pasti tidak mau. Ya, itu adalah manusia awam. Ya, tetapi setelah dengar Dharma, jadi kita bisa tahu apa yang kita sumbangsi itu kita juga bisa dapat kita bisa sumbangsi. Pasti kita bisa dapat dari bagian yang lain. Ya, jadi makanya kita tidak akan kekurangan. Seperti kita insan Ceci juga, semenjak kita ikutin Ceci, kita juga dengan senang bersumbangsi ke sini, bersumbangsi ke situ, tetapi kita sendiri juga tidak rasa ada kekurangan. Ya, jadi makanya kita mau ngerti maknanya bagaimana kita sumbangsi. Ya, soalnya di Mandarin aja sudah ada se, te. Kalau kita nen se, jiu nen te. Ya, kamu bisa mau sumbangsi, pasti kamu bisa juga dapat. Kamu juga bisa dapat. Sering kita juga bilang, seperti Pak Aguan, dia sering sumbangsi untuk Ceci. Ya, jadi kita ini juga jangan semua disumbangsi oleh Pak Aguan, Sisyong Aguan, ya. Jadi Ayen Sisyong kalau dia jalanin apa juga oke. Dia itu meiwenti, ya. Tetapi kita ini, jadi tidak ada kesempatan lagi. Jadi makanya sering juga kita harus berbagi-bagi untuk
relawan-relawan yang lain. Kita biar dapat sedikit juga. Itu namanya kita telah tanam. Kita telah tanam benih ladang yang baik. Ya, jadi makanya kita kalau ada ladang yang bisa kita garap, kita harus benar-benar dengan sungguh-sungguh kita jalani. Karena kehidupan ini sangat singkat, ya sebentar kita sudah lewat. Tiap minggu begitu cepat lewat. Ya, jadi lihat aja depo baru dapat. Terus di dekorasi. Ya, jadi begitu tanggal 1 kita doa untuk syukuran. Tanggal 15 kemarin saya datang, wah semua udah jadi sampai begitu bagus. Ya, toilet apa-apa semua udah komplit. Berarti memang waktu begitu cepat lewat, tetapi waktu juga bisa untuk kita mencapaikan semua tujuan kita. Ya, jadi kita harus genggam waktu. Ya, apa yang harus kita jalanin, kita harus cepat jalanin. Jangan sia-siakan waktu kita. Apalagi hari ini lihat ini 2 cerita ini. Apakah kita tidak mengeri? Sangat mengerikan karena kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi pada kita sendiri. Ya, jadi makanya semoga kita berbuat baik. Ya, jadi kita bisa lebih ringan menerima hukuman kita. Ya, jadi makanya Susyong Sejie, marilah kita semua mulailah bervegetarian dan menjalani semua misi-misi yang baik, apalagi kita ada di wadah suci. Ya, nggak usah cari-cari di luar. Di wadah suci aja banyak sekali misi-misi yang bisa kita jalankan. Jadi kangen semua Susyong Sejie, kangen Puspa Sejie, Omi Tofo. Kan Lu Ing Sejie. Mungkin dari Susyong Sejiemen yang lain yang mau sharing silakan. Hari ini kita merasakan adalah satu untuk mengingatkan kita ya, mungkin dari Susyong Sejiemen ya. Reshen Mulyadi, silakan Susyong Mulyadi, Kanen. Kanen Puspa Sejie. Kanen sangat jangkusi. Memang ya seperti Puspa Sejie cerita ya, dekat-dekat Imlek ya. Dulu waktu baby saya sering pernah terima ya, pas tahun babi gitu loh. Jadi tahun ini babi, ada cerita babi dengan si kambing gitu ya. Jadi babi pun tahun saat itu ya, tahun babi itu kan cerita aja nih, mau dipotong gitu loh. Jadi kalau saat di waktu kurban di agama Muslim itu juga kambing dan sapi adalah kurbannya gitu loh. Jadi saling mengejein cerita gitu ya. Memang kita dekat Imlek ini memang banyak kurban, yaitu tenglang ya, babi, ayam, itik, ikan, itu udah hidangan biasa ya. Nah, jadi dalam kehidupan seperti saya sering mengatakan ya, kita kalau yang menganut agama Buddha, mereka tahu dengan hukum sebab akibat. Ingin kopa mereka tahu. Tapi bagi agama lain belum tentu, dan mereka juga kadang nggak. Jangankan agama lain, agama yang Buddha sendiri aja banyak yang tidak bervegetarian, kita sudah tahu. Jadi ada yang tanya ke saya, kenapa? Apakah kamu sudah bervegetarian? Saya bilang sudah. Karena saya jawabnya simpel aja ya. Karena makanan yang saya makan itu sudah habis jatahnya gitu. Saya jawab simpel aja. Karena ketemu orang yang taufa, kita akan jawab ya ingin, karena gua punya waktu jodoh dan jodoh sudah sampai. Itu gua bisa jawab dengan simpel. Tapi kalau ketemu yang tidak yang kurang mengerti ya, ini menurut pikiran saya bilang jatah saya sudah habis. Apapun yang saya makan itu ada batasnya.
termasuk saya bilang beras. Kita dalam kehidupan ini misalnya kita bawa beras ada 1 ton untuk konsumsi saya. Kalau saya dalam waktu umur saya misalnya 70 tahun, umur saya 55 tahun, saya sudah makan 900 kilo. Itu berarti sisa 100 kilo itu waktunya begitu 15 tahun kan nggak cukup gitu loh. Logika aja. Saya bilang ini kita akan makan paksa lagi. Itu kan udah kencing sudah kasih wanti-wanti. Lu paksa lagi makan habis di punya jatah ya habis selalu meninggal karena sakit itu gitu loh. Sama dengan binatang gitu. Lu makan banyak di tubuh kamu itu juga beracun. Stroke, asam urat, tensi semua datang. Tapi karena dengan inilah kondisi kesehatan kamu harus menjaga pola makan. Akhirnya kurang konsumsi. Nah, jatah binatang yang kamu bawa itu, misalnya 200 kilo nih dagingnya. Ya lu udah makan 150 kilo, lu paksain lagi ya lu habis loh. Ini logika aja. Kadang ya, ini untuk menjawab pola pikir ya. Yang saya sering katakan pada mereka, binatang sekarang ini sudah banyak polusi. Mereka bilang, kalau peternak, misalnya kayak ayam, mereka sudah tahu disuntik. Mereka sudah tahu. Alasan, saya bilang, ini udah kamu sudah tahu kan? Ya, kami makan ikan loh. Ya, benar makan ikan. Tapi ikan di laut itu sekarang juga polusi, saya bilang. Karena mikroplastik cukup banyak, sampah-sampah juga banyak, saya bilang. Kimia dibuang ke laut, tuh bilang. Semua buang ke laut, karena laut ditimbun tidak akan penuh. Kamu lihat, tidak. Makanya itu sudah ada gitu loh. Nah, mereka balik ke kita. Apakah sayuran nggak ada mengandung racun, pestisida seperti itu? Saya bilang ada. Tergantung kita sendiri gitu loh. Pestisida masih bisa cuci, nampak lo bilang, bisa dikurangin. Tapi kalau daging dalam darah, kamu bisa tahu, bisa cuci gimana? Nggak bisa. Nah, kalau kita mau lebih safety lagi, ya tanam sendiri, saya bilang. Kita tidak bisa menghindari dengan 100%, paling tidak kita mengurangi. Semua ada keterbatasan waktu kita untuk kita sendiri. Manusia selalu berpikir, saya akan vegetarian tunggu. Atau beramal, atau berbuat baik. Atau dia mungkin semua bilang tunggu. Tapi mereka lupa gitu ya. Hidup kita lanjut atau tidak, cuma saat napas bisa masuk, bisa keluar. Saat itu nggak ada, nggak bisa lagi. Jadi ujang itu kapan sampai? Nggak ada yang tahu. 1 detik semua kemudian udah hilang. Nggak ada yang tahu. Wah, luas saya sehat, tiba-tiba hilang. Itu bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi kayak orang gampang lah. Oh, barusan saya baru ngomong sama dia nih. Bawa mobil keluar atau bawa kendaraan keluar. Tek, di luar udah kecelakaan sama telepon. Tadi saya baru ngomong sama dia loh. Iya, tadi. Itu 1 detik aja bisa hilang kok. Jadi kita jangan menunggu. Menunggu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang paling benar adalah sudah mengerti dan punya niat, cepat lakukan. Karena waktu tidak menunggu kita. Nggak ada waktu yang menunggu. Karena ya kehidupan kita memang begitu tuancannya. Sesaat aja habis bisa hilang. Jangan 1 orang, sekeluarga aja bisa hilang. 1 desa pun bisa hilang. Kita lihat musibah bencana itu. 1 keluarga, 1 kampung itu bisa hilang di telan bumi. Semua bisa. Apa di dunia itu kehendak Tuhan, itu bisa dijadikan semua. Jadi selagi masih ada kesempatan, lakukan saja. Pau tangsia itu yang paling kita harus lakukan. Jangan menunda. Kadang kita ya kayak gini lah, Emlek dekat ini ya udahlah, siap-siap makanan di kulkas sudah penuh semua. Nah itu ya masing-masing ya. Apa yang lu tanam itulah kita tuai. Itulah yang kita pegang prinsip benar atau enggak. Itu berbalik masing-masing. Mungkin ya, nggak mungkin lah aku bisa mengendara. Kalau kesempatan udah nggak dikasih, udahlah. Seperti yang cerita tadi ya, maksudnya bercerita tadi itu kan. Apakah mereka mau seperti yang kambing itu dipotong begitu sampai 500 kali ya. Nah, kasihan kan. Kalau kita sih jangan. Selagi masih ada kesempatan dikasih kita,
cepat ambil. Dulu saya pernah cerita, saya masih muda, saya bisa angkat air mungkin 1 hari itu 100 ember. Mungkin saya udah tua, saya kurangin. Kesempatan untuk saya itu angkat air artinya sama dengan saya menabung kebajikan. Atau saya menabung air, mengangkat air dalam persiapan jikalau musim kemarau datang saya seperti apa. Atau saya sakit seperti apa. Itu semangatnya artinya lebih kurang. Jadi beramal itu selagi masih muda, cepat lakukan. Selagi kasih kesempatan, lakukan aja, ambil aja. Jangan ditunda. 明天无常先到，还是无常先到，我也不知道。Kira-kira itu Puspa Suci, saya bisa sharing. Karena师兄师姐们听我的分享，阿弥陀佛。 Kan ya Sesyong ya, benar juga ya. Justru kenapa Master selalu mengingatkan kita ya, kebajikan sekecil apapun kita usahain lakukan, karena itulah berkah untuk kita. Karena kita tidak tahu ketidakkekekalan kapan akan muncul ya. Jadi di sini seperti kita tadi dengar dari 2 cerita ini sebenarnya adalah mengingatkan kita. Padahal Imlek hanya kita bilang lewat hanya 1 hari, tapi kita sibuknya sudah nggak tahu. Mungkin ada yang sibuk dari bulan-bulan, ada yang sibuk sampai berminggu-minggu. Sebenarnya hanya 1 hari aja sudah lewat Imlek, sudah selesai. Tapi dalam kondisi 1 hari itu, kita tahu begitu banyaknya makhluk yang menderita. Begitu banyaknya makhluk yang sudah kita bilang, ya dalam kondisi yang benar-benar ya membuat energi yang tidak baik ya, sehingga mereka dalam kondisi yang sangat-sangat sedih, sangat-sangat penuh dengan kebencian, dan juga kita tahu bahwa mereka akan menghimpun ya, semua itu adalah menghimpun energi yang negatif sehingga akan membentuk terjadinya bencana. Bencana itu kita tidak tahu ya. Memang kalau sudah terkondisi, dia akan terkondisi di mana-mana. Inilah yang kita lihat kondisi yang kita sudah tahu, COVID ini ya. COVID ini juga terbentuk karena kondisi yang awalnya memang terbentuk dari semua makhluk ya, yang bagaimana mereka sudah disakiti, mereka dibunuh, dan kita sudah memahami itu semua ya. Jadi sebenarnya kita dari 3 tahun ini adalah pelajaran untuk kita, bagaimana kita harus benar-benar berkesadaran, kita bagaimana seperti yang guru kita, menjalinlah jodoh baik dengan semua makhluk, sehingga kita akan menjadi bodhisatwa yang lebih bijaksana dan welas asih ya. Ini memang tidak mudah ya, tapi setelah setiap hari kita mendengarkan ceramah dharma dari guru kita, mengingatkan kita setiap hari, kita harus pahami apapun yang kita lakukan, baik hanya lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, sudah menghasilkan buah-buah yang kita akan petik. Jadi inilah kadang-kadang kita bilang, ya saya tidak makan, tapi kita menyuruh orang lain makan, itu adalah karma juga ya. Kadang-kadang kita tanpa sadari itu juga sesuatu yang sangat menakutkan ya, karena kita merasa, ya saya cuma untuk undang mereka makan, saya tidak makan, tidak apa-apa. Saya undang mereka makan, tapi ada yang Puspa merasakan benar-benar dari kita punya relawan Malaysia, waktu dia akan mengundang semua teman-temannya makan, dia mengundang semuanya adalah vegetarian, sehingga di dalam kondisi itu sebenarnya kita akan memahami ya Sesyong Sejiman ya, restoran itu yang awalnya banyak membunuh, tapi karena adanya sesuatu yang membuat mereka untuk bagaimana membuat makanan vegetarian. Dalam hari itu juga kita bilang akan menimbulkan setiap orang punya cahaya ya. Kita bilang kunang-kunang yang awalnya gelap menjadi terang kembali. Jadi disinilah kita semuanya harus benar-benar memahami dengan bijaksana. Jadi sehingga kita akan membuat satu himpunan energi yang positif untuk kita sendiri dan semua makhluk lain. Mereka bersukacita ya. Maka kadang-kadang Puspa bilang, jangan kita lihat kecil-kecil loh Sesyong Sejiman ya. Kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, sedikit tanpa kita sadari, kita sudah merubah sifat kita yang awalnya tidak baik menjadi baik. Sehingga pelita di dalam diri kita akan terlihat makin hari makin bercahaya. Aura kita makin hari adalah aura yang positif. Jadi yang negatif akan redup ya. Jadi inilah yang Master selalu mengingatkan kita. Jangan melihat kecil-kecil. Padahal kecil-kecil itu dihimpun akan menjadi besar. Itulah yang Puspa merasakan sangat Kan-en. Mungkin dari Sesyong Sejiman yang lain, silakan Kan-en ya, Mulyadi Sesyong. Kan-en, dari Sesyong Sejiman bisa sharing yang awalnya belum masuk ke cuci, kita bagaimana selalu mengkonsumsi ya. Kalau Puspa sih, kalau memang dari Sesyong Sejiman belum mau sharing, Puspa minta kita punya host ya untuk keluarkan video ini. Mari kita sama-sama nyimak video ini. Kita rasakan kalau seandainya saya adalah dia bagaimana. Silakan ya
host kita Suci Ervina atau Susyong Amir ya, Kan En, Amitofo. Atau Leo Susyong ya? Suci, video apa? Puspa ada titip. 雕虫小技竟敢班门弄斧，大威天龙！哼，雕虫小技竟敢班门弄斧，大威天龙！大罗广州！ 天高地厚还在这儿，根本没把我放在眼里。我让妈妈不。天高地厚还在这儿，根本没把我放在眼里。我让妈妈不。Mitofo, Sujiman semuanya melihat kondisi ini bagaimana? Kondisi mereka semuanya ketakutan, bukan mereka tidak takut. Mereka semuanya ketakutan. Ini juga kalau kita kembali lagi ke kita adalah mereka. Pasti kita juga ketakutan ya, Sujiman ya. Tapi ada satu hal yang Puspa merasakan bahwa ini harus benar-benar kita sadari. Karena ini kebanyakan orang tanpa disadari ya. Kadang-kadang belum tentu ya, si babi ini duluan mati atau kita yang duluan mati. Mungkin ini yang kita benar-benar bisa merasakan ya, dalam kondisi ini begitu banyak orang ya yang begitu kita lihat ya, seekor babi yang begitu akan disembeli ya. Suci, bagaimana kedengaran Siang Sujiman? Dengar Suci. Kita lihat kembali ya. Ya, dalam kondisi ini kita dapat memahami karma itu akan terkondisi kapan. Kalau kita tidak ada keinginan untuk menyakiti makhluk lain, mungkin kita punya kondisi karma buruk itu belum muncul. Tapi karena keinginan itu yang membuat kita, apalagi kita lihat mereka ya, yang melakukan lari-lari, belum tentu si babi duluan meninggal. Bisa-bisa kita manusia jatuh atau gimana, terpleset atau seperti lagi tarik atau apa, kita duluan terluka. Inilah yang harus kita benar-benar pahami. Segala sesuatu yang yang dapat kita lihat, yang ada di alam ini sebenarnya melatih diri kita. Apakah kita punya kondisi bisa memunculkan emosi, memunculkan itu semuanya sama ya, sebenarnya. Sehingga membuatkan 5 noda batin ini kalau sudah muncul, sebenarnya karma buruk itu akan cepat sekali muncul juga. Jadi di sini kita benar-benar harus memahami bagaimana kita harus saling menyayangi ya, karena kita sama-sama hidup di dalam bumi ini. Memang alam yang mereka berbeda-beda, tapi kita dalam bumi yang sama ini kita harus saling mengasihi. Seperti kita lihat dari cerita-cerita Master, sebenarnya juga cerita masa Sang Buddha ya. Bagaimana Sang Buddha juga menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Sang Buddha terlahir di alam-alam makhluk juga ya. Bagaimana menjadi Raja Rusa. Nah, itu semuanya ada kisah-kisahnya ya, ya. Jadi disinilah apalagi hari ini yang seperti tadi ada biksu itu ya, menceritakan kisah nyata bahwa
Mungkin dari Susyong Sejimen juga pernah mendengarkan kisah nyata bahwa yang kita manusia saat ini ada yang mereka meninggal, ternyata mereka akan hidup kembali. Mereka menceritakan kondisi mereka waktu meninggal, kita bilang mungkin mati suri ya. Nah, itu mereka sudah ke alam-alam yang bagaimana. Nah, itu juga mereka pulang kembali, mereka menceritakan bahwa kondisi waktu dia mati suri sebenarnya dia sudah ke alam apa. Nah, inilah yang kita merasakan, benar-benar kita harus lebih berkesadaran setelah kita mendengarkan ceramah Master, kita harus selalu kanen ya, dan kita juga bertobat ya. Apapun yang sudah kita lakukan masa lampau, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah yang Puspa merasakan sangat kanen ya. Mungkin dari Susyong Sejimen yang lain bisa sharing, silakan kanen. Soalnya kita mendapatkan ceramah dari Master sebenarnya itu adalah bagaimana merubah kita punya sifat-sifat tabiat kita yang tidak baik sehingga menjadi kembali ke yang jernih ya, kembali ke hakiki kebudayaan. Jadi ini yang sangat penting sebenarnya, yang utama pelatihan diri kita merubah hal yang tidak baik menjadi baik agar kita kembali ke hakiki kebudayaan kita. Mungkin next Susyong yang lain ada yang mau sharing, silakan Susyong Sejimen. Pawo secin ya, pawo tangsia. Karena kita tahu hanya sekejap aja, waktu sudah cepat berlalu. Jadi jangan kita sia-siakan. Ada? Kalau belum, kita sekarang kuis dulu ya, kan En? Amitofo. Si Evina kita kuis dulu ya, kan En? Oke, Susyong Sejimen seperti biasa kuis ini ya. Jadi dari cara menjawab kuis mungkin dari Susyong Sejimen sudah paham ya. Kita langsung nomor 1 aja, kan En? 500 kehidupan ya, ini cerita yang pertama ya, 500 kehidupan sebagai kambing ya. Setelah Brahmana melihat persembahan dia mengatakan apa? Susyong Sejimen, A, sudah lebih dari 1 ekor kambing. B, masih kurang 1 ekor kambing. C, tambahkan 10 ekor kambing. D, kurangi 10 ekor kambing. E, semua jawaban adalah salah. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah masih kurang 1 ekor kambing ya. Jadi dari 1 ekor kambing inilah dia bisa merubah ya. Dia punya kondisi ya. Makanya kita bilang kadang-kadang terkondisi ya antara makhluk dengan kita adalah juga bisa terkondisi bagaimana bisa membuat kita menjadi lebih kembali tersadarkan. Kalau nggak ada si ekor ini, 1 ekor terakhir ini, mungkin dia masih tidak tersadarkan, masih membunuh, dan akhirnya dia akan menjadi kambing yang tidak tahu terlahir berapa kehidupan lagi. Oke, next Susyong Seje, Kamen. Poin kedua, hal aneh apa yang dilakukan oleh kambing setelah dimandikan? A, tertawa dan senang. B, menangis dan mencemooh. C, tertawa dan menangis. D, marah dan menangis. E, mencemooh dan marah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah C, tertawa dan menangis. Mungkin dari Susyong Sejimen memahami ya kenapa dia tertawa, karena dia merasakan oh ini sudah yang ke-500 dia sudah putus dari menjadi seekor kambing ya. Tapi dia sedih karena dia merasakan Brahmana itu akan sama dengan kondisi dia, akan terlahir sebagai makhluk-makhluk dan dalam kondisi berapa kehidupan, itulah yang dia merasakan sungguh sangat sedih ya. Susyong Sejimen, ini pun yang kita merasakan ya, sungguh berkahnya kita semua dapat mendengarkan ceramah Master, sehingga kita bisa menyadari bahwa kita jangan sampai terpuruk seperti kondisi Brahmana yang sudah terlahir sebagai kambing ini ya, Kanen Amitofo. Poin ketiga, siapakah sebenarnya kambing ini di kehidupan lalu? A, Brahmana. B, biksu. C, Buddha. D, almarhum. E, pemuda.
Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Brahmana. Oke, next saja kan sesiong sejemen. Lihat ya, persembahan yang begitu banyak ya kita dapat melihat ya tadi ya. Jadi ini pun adalah hal yang harus kita benar-benar sadari. Jangan kita melakukan sedikit kesalahan sudah membuat kita karma-karma buruk akan muncul ya. Nah, cerita ini diambil dari, oke, next ya. Ini mengenai 11 kehidupan dari menjadi sapi ya. Karangan Mahabiksu Lien Chi. B. Dongeng yang ada di masyarakat. C. Sutra Jataka Buddha Sakyamuni. D. Sutra Mahaprajna Paramita. E. Semua jawaban adalah salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Karangan Mahabiksu Lien Chi. Ini adalah kisah nyata ya, Sesiong Secimen ya. Jadi karangan ini karena pada kehidupan Mahabiksu ini ada cerita ini, sehingga ini adalah kisah nyata. Tapi mungkin dari Sesiong Secimen banyak sekali mendengar juga ya. Mungkin dulu kita tidak pernah melihat kondisi-kondisi yang begini. Kita langsung bisa melihat kondisi atau mendengar ya. Apalagi sekarang sudah ada HP ya. Begitu banyaknya kisah nyata yang terjadi itu dapat kita lihat ya. Itulah kita harus lebih berhati-hati, lebih bermawas diri seperti Master bilang. Apapun yang kita lakukan harus kita pahami, apakah kita menyakiti makhluk lain atau kita menyakiti yang lain. Kalau menyakiti jangan kita lakukan karena akan kembali ke kita, karena benih itu ada dari pikiran kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, sehingga akan menimbulkan semuanya kembali ke kita. Oke, next. Suci kan poin kelima ya. Siapa yang berlutut di hadapan Raja Yama? Apa? A. Tabiin. B. Sapi. C. Pasien. D. Tukang jaga. E. Penjual sapi. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah tukang jagal ya. Jadi si tukang jagal duluan nih Sesiong Sejemen meninggal nih, dipanggil Raja Yama. Setelah itu si tabib, ternyata si tabib masih ngintip-ngintip ya. Nah, ternyata terlihat oleh tukang jagal, dia bilang itulah dia yang memanggil saya. Ini kita kembali lagi karena dia mau makan, tabib ini yang mau makan ya. Sedangkan tukang jagal dia merasa dia disuruh oleh tabib yin. Jadi sebenarnya karmanya karma siapa? Ayo Sesiong Sejemen, nanti Sesiong Sejemen akan merasakan bahwa ini adalah karma bersama. Siapa yang mau makan, siapa yang mau bunuh, itu semuanya ada karma masing-masing. Jadi ini hen kepa ya, ingin bopao hen kepa. Mungkin dulu kita sebelum mendengarkan Dharma kita merasa ya sah-sah aja ya, kita makan-makan aja ya. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, memahami akan hukum sebab akibat, sebenarnya kita harus chanhui, bertobat, dan kita minta maaf kepada semua makhluk yang sudah kita sakiti. Kita juga berdoa agar mereka bisa lahir ke alam yang lebih baik, apalagi bisa terlahir di alam manusia. Mereka juga bisa dalam pelatihan Buddha Dharma. Oke, next ya, kan En. Poin ke-6, cerita ini menceritakan apa kepada kita? A. Hubungan cinta kasih. B. Hubungan sebab akibat. C. Hubungan tabib dan pasien. D. Sebersih niat yang jahat. E. Kebebasan seekor sapi. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. Hukum sebab akibat ya kan. Sesiong Sejemen semuanya ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen ini kita tunggu ya siapa pemenangnya. Mungkin ada yang mau sharing dulu, silakan kan Amin Tofo. Kita genggam ya waktu sebaik-baiknya ya. Kita tahu waktu itu cepat sekali berlalu. Karena Puspa merasakan ya setiap hari waktu berlalunya sangat cepat. Kadang-kadang malam belum apa-apa sudah merasakan udah akan pagi. Sedangkan begitu banyak ya yang belum kita lakukan. Jadi benar-benar kita henkan ya, pawo sejian, pawo tangsia.
Pawo ingin, dan tubuh ini kita harus bergunakan sebaik mungkin, yang seperti Master bilang ya, tanpa tubuh, seperti Mulyadi, tanpa tubuh ini ya, kalau kita sudah sakit mau melakukan apapun sudah tidak bisa. Tapi selagi kita sehat, kita cepat lakukan, karena kita tahu karma akan muncul kapan kita tidak tahu, tapi itu pasti akan muncul. Kita merasa akan terima dengan Kan-en, Amitofo. Kan-en ya, Siang Sejemen, silakan yang mau sharing. Pawo Sejien. Kita punya chat ada 110 orang. Mungkin bisa sharing kondisi-kondisi kita yang awalnya memang sebelum mendengarkan Dharma, kita masih penuh dengan keraguan, kebimbangan. Tapi setelah kita mendengarkan Dharma, kita merasakan sangat sukacita dan kita benar-benar melatih diri di jalan Buddha Dharma ini. Mungkin silakan, Song Steven. Ada yang mau sharing? Puspa merasakan sangat-sangat kangen ya. Mungkin dari Siang Sejemen yang biasanya mungkin nggak sempet ya. Puspa juga belakangnya ini memang nggak sempet ya. Tapi juga kadang-kadang merasakan ya kita berusaha untuk benar-benar memahami ya. Yang selama ini kan sudah diceramain Master ya, kita bisa lihat lentera kehidupan ya. Bagaimana kondisi-kondisi kita. Ya, soal Roslina, silakan. Sang dan Kaiser, kami toko kan Puspa Sece. Saya mau sharing begini ya. Ini kan banyak ya komite-komite baru dilantik. Saya sangat miris ya, Sece. Begitu ada satu orang komite senior ya, dia mengatakan bahwasanya vegetarian nggak wajib gitu ya. Vegetarian nggak wajib, terus dia bilang karena itu bisa dimakan begini-begini, seperti ajar Buddha juga tidak menganjurkan kita vegetarian gitu ya. Jadi saya dalam hati saya bilang kita kan ikutin ajaran Master. Oh, kalau saya ikut ajaran Bante, kata dia gitu. Saya jadi malas berdebat ya gitu ya. Karena sebaiknya ya kita sebagai komite senior ya, jangan mengatakan itu ya di depan komite-komite baru itu ya. Jadi kayaknya miris gitu ya jika komite yang selanjutnya itu pada tidak vegetarian gitu. Jadi saya sangat berharap ya pada Siang Sece, para komite semuanya ya, kita sudah dilantik ya, sudah divisudi oleh Master ya. Jadi kita wajib mengikuti itu 10 sila ya. Salah satunya tidak membunuh, itu wajib vegetarian. Jadi ya mohon Siang Sece semuanya sebagai senior kita membimbing para komite baru atau cakom itu ya, kita sebaiknya vegetarian. Walaupun dia tidak vegetarian, sebaiknya jangan mengatakan bahwasannya itu tidak ya. Jadi ya jangan sampai anak ayamnya juga ikut seperti dia gitu aja ya. Kan Puspa Sece kan Roslina Sece Kan-en Amitofo. Sebenarnya hal ini banyak sekali sudah kita dengar, tapi akan Puspa kasih tahu ya, sebenarnya kita kembali lagi. Jangan merasa bahwa oh semua Bante itu adalah mereka pelatihan dirinya. Kita begini, mungkin dari Siang Sejemen kita lihat dari sefu dan Bante. Kalau dari sefu, kebanyakan sefu kita bisa lebih mandiri, mereka bisa masak atau apa ya. Kalau Bante mereka adalah tupo, pindapata ya. Pindapata adalah apa yang dikasih oleh dia punya umat, dia terima. Nah, ada satu hal lagi, waktu Bante lagi memakan, dia bukan seperti kita manusia. Menikmati itu dengan kita manusia awam ya, kita bilang kita sebagai manusia awam, murid yang dalam pelatihan kalau tidak memahami. Kalau kita makan itu kita menikmati, beda ya. Kalau mereka makan adalah untuk asal merasa Kan-en, mereka waktu pindapata atau kita mempersembahkan makanan, apalagi kita sebagai murid-murid yang memahami bahwa mereka dalam pelatihan diri, lebih baik kita berilah persembahan makanan yang vegetarian. Itu kembali lagi adalah kita dan mereka jalinan jodoh dalam pelatihan yang baik. Jadi seperti kita jangan merasakan bahwa oh mereka adalah Bante, kita siapin aja yang tidak vegetarian. Karena kita semuanya memahami Buddha Dharma ya, akan hukum sebab akibat. Jadi ini kembali lagi akhirnya kembali ke kita masing-masing. Jadi kita apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Seperti apalagi kita dalam kondisi ini ya, Master selalu menghimbau kita ya, bagaimana kita harus bervegetarian. Kita tahu di dalam Sutra Teratai ini, bagaimana Sang Buddha bisa menjadi Buddha terlebih dahulu daripada Maitreya Buddha. Karena Sang Buddha berusaha nih menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Menjalin jodoh baik dengan semua makhluk,
Itu kondisinya dapat kita pahami bahwa kita harus bervegetarian baru kita dapat menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kalau kita tidak bervegetarian, bagaimana kita bisa menjalin jodoh baik dengan semua makhluk? Mungkin dari Sesyong Sejimen bisa mendengar kondisi sekarang yang Maitreya. Mereka apakah semuanya bervegetarian? Mereka bervegetarian. Inilah kita bilang mereka juga bervegetarian agar menjalin jodoh baik dengan semua makhluk sehingga kehidupan berikutnya kita tidak tahu berapa ratus tahun lagi Buddha Maitreya akan muncul. Jadi kita Sesyong Sejimen harus lebih memahami ya. Jangan kita hanya ikut-ikutan. Kadang kalau kita ikut-ikutan, kalau kita bilang sudah diarahkan kebenaran, ke arah yang benar, kita harus lakukan dengan benar. Karena kita tahu, Master sangat khawatir akan kita yang penuh dengan kebingungan dan masih belum memahami. Padahal kita setiap hari mendengarkan Buddha Dharma ya, Sesyong Sejimen. Kalau kita di Heci Utara 1, memang kita mulai dari Cakom, semuanya kita sudah menganjurkan mereka untuk bervegetarian. Jadi kita merasakan sangat kangen juga ya, kita punya Sesyong Sejimen ya di Heci Utara 1, mereka sudah bertekad juga bervegetarian baru jadi komite. Sebenarnya kadang-kadang kita pikir ya, vegetarian ini untuk siapa ya? Sebenarnya Master untuk siapa ya vegetarian ini ya? Apakah menghimbaukan untuk Master atau untuk kita semua? Kita harus pahami itu. Master menghimbau untuk vegetarian sebenarnya untuk kesehatan kita juga. Dengan kita tidak mengkonsumsi makhluk lain, sebenarnya kita sudah jalin jodoh baik dengan makhluk lain, dan kondisi tubuh kita juga merasa lebih cecai. Tidak ada apa, Sesyong Sejimen, paham nggak? Kita bilang tidak saling mengutang, karena kita memakan hanya seperti yang Sejelu Ingkaji bilang ya, Master ingatin, sepotong daging yang kita makan, itu sudah di dalam tubuh kita. Sebenarnya kita punya yin jing cai zu, itu udah ada di dalam tubuh kita. Karena kita sudah menjalin jodoh yang tidak baik. Jadi inilah kenapa kita bilang waktu titik-titik mau meninggal, kenapa ada yang sulit sekali meninggal. Itu adalah banyak sekali ya yang datang untuk menagih hutang nih. Nah, itulah yang membuat kita tidak bahagia, akan selalu mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat sulit untuk terlepas dari kondisi kita. Kalau kita dalam kondisi yang cecai, yang kita bilang tidak saling mengutang lagi, waktu kita detik-detik akan meninggal itu, dengan sangat-sangat tenang, tidak ada beban, tidak ada makhluk lain yang ingin menghalau kita untuk meninggalkan duniawi ini ya. Tapi kalau kita penuh dengan hutang, itu biasanya mereka akan membuat kita menderita dulu, tidak akan mudah terputus itu. Tapi kalau kita dengan kondisi yang begitu tenang, sudah tidak ada hutang, kita harus selalu bertobat karena kita tahu masa sebelumnya kita sudah banyak makan juga ya. Kita menyakiti mereka, tapi kita dengan saat ini selalu bertobat dan kita tidak mengulanginya lagi, akan mengikis. Semua makhluk merasakan nggak, Sesyong Sejimen? Merasakan bahwa ada dalam diri kita benar-benar sudah ingin melakukan hal yang baik, tidak akan menyakiti makhluk yang lain lagi. Inilah yang membuat kita akan merasa sangat tenang batin kita, dan kita juga kemanapun tidak ada merasa takut, tidak ada merasa apa. Memang kalau karma akan muncul, kita akan terima dengan sukacita, karena memang kita sudah menyakiti mereka. Tapi kondisinya kita sekarang sudah tidak menyakiti, tapi kita lampaukan dan menyakiti, pasti akan muncul karma buruk itu. Tapi kita saat ini sudah memahami Buddha Dharma, kita jangan mengulanginya lagi. Jadi kita akan bagaimana membersihkan batin ya, dan kita punya kondisi tubuh ini agar bersih, jernih, sehingga seperti yang Master bilang, pelita itu muncul dari mana? Kalau kita selalu berbuat kebajikan di dalam satparamita, di dalam sila, pasti cahaya itu akan terlihat oleh yang lain, karena cahaya aura itu adalah aura yang positif. Sesyong Sejimen, inilah sangat penting. Seperti yang Roslina bilang, benar, Puspa juga banyak mendengar ya. Tapi sungguh Puspa merasakan mungkin dari kita punya komite harus berhati-hati di dalam kita berucap juga, karena sangat mengerikan. Itu adalah karma juga ya. Kita bilang jangan, kalau kita memang sendiri sudah tidak bervegetarian, kita diam aja.
jangan kita membagikan kepada yang lain. Karena ini adalah karma-karma dari ucapan kita. Membuat orang yang semestinya mereka adalah akan ke arah yang baik, kita arahkan mereka ke arah yang tidak baik. Itu adalah karma kita. Jadi sangat mengerikan juga ya. Jadi kita di sini benar-benar harus sama-sama ya, kita setelah mendengarkan ceramah dari guru kita ke arah yang baik, kita semuanya harus menuju ke arah yang baik. Kita jangan sampai menyimpang. Kalau kita menyimpang, itulah yang dikhawatirkan oleh guru kita. Kita akan terlahir di alam yang tidak baik, dan kita juga tidak mudah lagi berjodoh dengan guru kita. Karena kita di sini melatih diri, sehingga kehidupan-kehidupan seterusnya kita akan selalu di dalam langkah bersama guru kita. Ini sangat penting ya, Session Sejiman ya. Ini yang mau sharing ya? Oh, ini tidak sharing. Oke, sekarang kita lihat pemenang kita ya, Session Sejiman. Yang pertama adalah Dewi Seje Utara 2, yang kedua adalah Dona Andriani Seje dari Barat 1, yang ketiga adalah Laili Seje dari Medan. Itu yang pertama, yang 500 kehidupan sebagai kambing ya. Sekarang yang kedua, 11 kehidupan menjadi sapi. Yang menang adalah Aini Lijaya Seje dari Medan, 5 Susanti Wongso Dinata Seje dari Barat 1, dan 6 Elena Seje dari Medan ya. Kan Session Sejiman pemenang. Jadi mungkin dari pemenang ada yang mau sharing. Puspa lihat sebentar ya, tadi ada yang tidak mau sharing dan mau sharing siapa nih? Andriani Seje dan Susanti. Oke, sebelumnya kita undang kita punya Joni Seje dulu ya. Joni Susyong dulu ya, Kan En ya. Baru kita lihat yang pemenangnya. Oke, Joni Susyong, silakan Kan En Amitabha. Iya, Kan En ya, Puspa Seje. Iya. Kan En Sokus. Ini terus terang sih greget juga ya dengar tadi Rosdina Yin Seje sharing. Memang ini aduh kadang ya satu ya balik lagi sih ya. Kadang sudah menjadi murid master tuh harusnya sih bisa menjadi lebih bijaksana ya. Tapi memang itu banyak terjadi ya. Bahkan bisa dikatakan gini, sudah nggak ber-PG malah mengajak ya, atau istilah kata mengajari orang untuk tidak PG gitu loh, ya kan. Nah inilah yang kadang apa ya, kadang belum lagi posting-posting di medsos ya kan, lagi makan enak lah, yang itu yang non VG ya dan sebagainya gitu loh. Padahal kan menjadi komite itu pasti kan akan melekatkan nama Seji kan sebenarnya gitu loh. Itu kan dia akan melewati satu masa kan gitu loh. Nah inilah yang sebenarnya saya tadi kalau berbicara bahwa oh dia ada ininya di ikut gurunya yang Bante itu ya. Saya pernah, makanya kalau buat saya pribadi saya tidak mau menduakan master. Ya, saya selalu kalau saya juga bukan berarti saya tidak tidak suka dengar ceramah dari Bante ataupun Sefu lain, enggak gitu loh. Saya juga suka gitu loh. Tapi saya tetap selalu mensinkronkan ya dharma yang dibawa itu dengan apa yang master kita ajarkan gitu loh, ya kan. Nah tapi banyak juga orang yang mengambil yang sesuai dengan pembenaran, kayak tadi kan contohnya, oh Bante aja kan enggak gitu loh. Padahal dulu saya pernah dengar Hendy Chosung pernah sharing kan, Bante memang mereka misalnya nggak makan daging, tapi kan karena tadi setiap Puspa kan sudah sampaikan kondisinya tidak ada masak dan kemudian pindah patah kan. Makna pindah patah itu kan juga harus dipahami dong tujuannya apa sebenarnya ya kan, menjalin jodoh baik juga kan biar orang punya kesempatan ya kan menanam berkah gitu. Nah tentulah saat itu kan mungkin tidak ada pilihan ya. Tapi kalau nggak salah kan ada 7 jenis macam daging yang tidak boleh ya menjadi persembahan juga gitu loh. Nah kemudian ya namanya Bante itu kan mereka kan sebenarnya walaupun mereka makan tapi mereka kan tidak dengan keinginan. Beda kan dengan kita kan gitu loh. Ya kan? Nah, waktu itu Sesyong Hendicho kan pernah bilang mau membandingkan Bante. Lalu mau ikut nggak sila Bante yang berapa ratus sila demikian? Nggak mau dong. Nah, inilah lucunya gitu loh, membandingkan sesuatu yang sesuai keinginan seperti itu, ya kan? Nah, jadi makanya saya pikir kita juga kalau sudah menjadi murid master kan kita kan master kan tidak memilih murid,
tapi kita yang memilih guru kan, benar nggak? Jadi tentu kita harus mau dong mendengarkan apa yang master yang ajarkan atau master yang arahkan kepada kita gitu loh. Nah kemudian kita lihat ya, kalau berbicara mau dikatakan tadi, oh zaman Sang Buddha itu nggak ada vegetarian misalnya katakan. Saya mau bertanya, zaman dulu ada nggak sih namanya global warming? Iya kan? Ada nggak virus-virus yang Ebola, ya kan, sapi gila, ya kan? Ya banyak ya, masih itu kan flu babi, flu unggas dan sebagainya. Ada nggak? Jadi jangan dikondisikan zaman dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kan ya memang ya vegetarian kan selain untuk ya itulah kalau kita kan untuk meningkatkan relaksasi, tapi kan juga demi bumi kan, persoalan lingkungan kan gitu loh. Ya kan dulu kan tidak ada peternakan yang besar-besaran, ya kan tidak ada bistik lah, ya kan. Nah, kemudian ya kan juga kalau demi kesehatan kan ya itu kan sekarang kan banyak virus, ya kan. Emang siapa sih nggak tahu itu ayam itu sekarang kebetulan di sebelah saya tetangga gitu loh, yang di mana jual ayam, peternakan ayam, ya kan. Ayam sekarang dipanen itu hanya 3 minggu sudah bisa dipanen. Coba deh tanya ibu kita atau nenek kita berapa lama sih dulu baru bisa disembeli. Nah ini kan sudah beda sekali dong. Nah terus kenapa sekarang 3 minggu udah bisa dipanen? Apa yang terjadi? Apa yang disuntikan di dalamnya? Hormon pertumbuhan kan? Dan coba kita review kembali. Sorry ya, saya ini sekarang cewek sekarang itu anak cewek sekarang mensel umur berapa sih? Betul. Ini kenyataan loh, ini kenyataan. Dan sorry saya sharingkan sedikit ya. Ini mungkin ini memang mungkin kita udah dewasa tapi ini adalah yang ilmiahnya ya. Waktu itu ada satu sesiung dia cerita, dia menemani sepupunya membawa keponakannya ke dokter gitu loh. Di dokter itu mengatakan apa? Perhatikan sekarang banyak ya anak-anak cowok yang maaf kata ini mungkin di bagian dadanya agak membesar, lalu di kemaluannya mengecil. Inilah salah satu hormon-hormon ya karena kebanyakan ya istilah kata mengkonsumsi sesuatu itu yang banyak mengandung hormon-hormon pertumbuhan seperti itu gitu loh. Ya jadi mungkin ya kalau sampai pun tidak bisa mau bervegetarian ya kembali lagi ya jodoh dan masing-masing kan jodoh dan karma masing-masing gitu loh. Tapi juga jangan lagi menanam karma buruk gitu loh dengan mengajaklah atau membalikkan fakta, mencari pembenaran dan sebagainya seperti itu sih. Ya itu aja kanan ya. Kanan ya Sesong Zoni ya, benar. Kita usahain yang terbaik ya Sesong Sejimen ya setelah kita mendengarkan Dharma. Kita kan semuanya sudah tahu. Guru kita sangat welas asih dan bijaksana. Sebenarnya sangat khawatir akan kita semua makhluk ya. Jangan terpuruk lagi di alam yang rendah ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jangan kita setelah mengikuti guru tapi masih ada kebingungan ya, kebimbangan ya, jangan. Kita harus dengan teguh ya. Mungkin dari ini kan ada pemenang ya, Puspa tanya pemenang dulu, nanti Stella Secie sebentar ya. Dewi Secie mau sharing? Dewi Secie bisa sharing? Utara 2, kalau bisa silakan ya, kita power Secie. Laili Secie dari Medan? Bisa Secie Laili? Bisa, Puspa Suci. Mikrofon. Susah semua kan khusus. Tadi dengar dari Joni Susyong ya bilang ini memang benar ya dari makanan yang kebanyakan sudah disuntik hormon ya. Tadi saya pun telah masuk ya. Cerita pertama sudah mau habis saya baru masuk. Jadi awal-awal saya pun nggak dengar ya. Jadi pengen lihat lagi kan dalam fokus jadi nggak bisa lagi. Oke. Gini ya, Puspa Suci. Terdengar tadi bilang Maitreya. Memang Maitreya itu sangat hebat. Mereka bisa, umatnya itu bisa langsung bervegetarian. Itu yang saya selalu salut sama Maitreya. Kebetulan di dalam kompleks saya ini ada satu Maitreya, Wihara Maitreya, lumayan besar juga lah. Dibilang kecil, nggak kecil, dibilang besar sekali juga enggak. Hari kan ada umat yang lewat depan rumah. Nah ada satu suci, dia mendadak di belakang kompleks kita kan ada pasar kecil deh. Dia buka restoran VG.
Dia bilang tujuan saya itu saya mau paitong orang jase ya, jadi saya tidak mau untung banyak. Tapi saya nggak bisa membayangkan, saya cuma bilang, Suci kalau kayak gini, kamu mana bisa untung ya? Nasi, dan dia ada berapa 7 macam sayur dia kasih semua. Dia ada masak 6 macam sayur dia kasih semua. Hanya 8.000 sayuran. Tapi kalau kamu tambah bakwan, tambah 2.000. Kalau tambah dia ada tahu yang besar yang dimasak kecap itu, kamu tahu tambah 2.000. Biasanya saya kadang nggak tega. Tapi saya lihat ada aku gitu ya. Dia beli, dia nggak 8.000. Gimana kamu bisa untung 8.000? Oh, saya tujuannya bukan mau cari untung. Saya tujuannya itu mau taitong orang jase gitu ya. Untung nggak untung bagi saya nggak masalah. Yang penting untungnya bisa menutupi bibi yang bantu saya. Dia ada pakai satu bibi cuci kosong yang bantu dia masak, bantu dia bersih-bersih. Yang penting untungnya saya bisa buat bayar gaji bibi itu katanya. Nah si aku itu nggak tega. Dia kasih 50.000. Nggak, jangan kembali lagi, nggak usah kembali gitu. Udah gitu aja nggak usah kembali. Kamu kan lagi apa yang menggerakkan orang ya. Dia sangat kantong gitu. Nah sejak itu besok-besoknya saya beli makanan dia bilang, aku itu sekarang hampir tiap hari makanan veggie. Saya rasa saya senang sekali, kayaknya saya sudah bisa menggerakkan satu hati orang lagi yang bisa ikut bervegetarian. Nah ini yang mau lagi sharing, lagi hampir tiap pagi makan makanan veggie dia. Kadang kalau lihat saya ini udah enak banget gitu, aduh macam-macam dia kasih mau saya apa, pokoknya apa aja kasih aja deh, pokoknya masak apa saya makan apa, dan dia masak dengan makanan yang sangat sehat. Dia hanya menggunakan garam aja, tidak menggunakan mokosing atau micin atau bumbu olahan, dia tidak pakai. Dia hanya pakai garam, kalau mau manis saya kasih gula, itu aja yang saya pakai. Jadi makanan dia memang agak tawar. Ibaratnya kita yang makan veggie yang 21 hari vegan challenge itu ya, seperti itu masakannya. Jadi kita makan pun, saya kalau makan makanan dia itu seharian enak, nggak rasa haus atau apa gitu. Nah ini yang pertama yang lagi mau sharing. Yang kedua lagi mau sharing tentang waktu kecil. Kebetulan depan rumah nggak jauh ya, mungkin agak seberang tapi lewat 4-5 pintu. Ada tempat penjagalan binatang, tempat penjagaan kambing sapi. Nah kalau sudah mendekati hari raya kurban, kebetulan rumah kita itu depan kan kiri kanan kan lapangan rumput ya. Pasti orang bawa kambing, bawa sapi, ikat di bawah pohon, kasih mereka makan. Tapi kok kadang setelah itu nggak ada lagi. Saya kecil itu kalau ada musim orang saya selalu bilang parkir ya, parkir kami sama sapi di depan rumah kita itu. Nanti setelah itu enggak, karena mereka habis itu mereka merayakan hari raya kurban. Pertama kali karena kita masih kecil nggak dikasih keluar rumah. Begitu kalau nggak salah saya kelas 3 SD ya. Saya dengar ada binatang menangis-nangis jerit-jerit. Penasaran, adik saya masih kecil. Ada kita ke penjagaan gitu lihat. Begitu sampai dia udah ada sapi yang mati. Lantainya penuh dengan darah. Banyak yang nonton itu, ada anak-anak kecil. Ketakutan berdua lari pulang. Nah sejak itu kita nggak pernah lagi kalau ada bunyi dengar itu nggak mau lewat situ, nggak mau pergi lihat gitu. Tapi kan setahun cuma sekali dipakai tempat penjagalan ini ya, khusus untuk hari raya kurban. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Begitu nggak ada lagi, karena diajak tetangga mainlah ke tempat itu. Kita waktu kecil itu di kampung itu kan suka main sama tetangga, diajak main ke situ. Nggak mau, saya sama adik saya nggak mau, kita takut, nggak mau, teringat sapi yang mati sama darah-darah itu, nggak mau ke sana. Kita nggak mau, berdua nggak mau ke sana. Di situ saya nggak tahu kenapa ada pembunuhan itu. Setelah udah dewasa ya kita udah tahu, oh rupanya ada acara di agama lain, ada acara seperti ini. Jadi merasa kayaknya iba ya, kita iba ngelihatnya ya. Aduh ini sapinya tadinya mangkir di depan rumah kita, malah karena kita suka lewatin, tarik rumput, kasih dia makan, gitu kita main-main sama kambing sama sapi itu. Tapi kok tiba-tiba dia nyawanya udah melayang ya, rasanya sedih juga sih. Kita rasanya nggak tega gitu ya. Itu yang mulai di sharing ya. Seperti tadi Rosnayu saya bilang, nggak gampang memang. Kita mau mengharapkan semua relawan bisa bervegetarian itu tidak gampang. Apalagi yang di dalam kondisi rumah masih ada yang tidak vege, susah ya. Susah, jadi dia mungkin mau sendiri, ada yang vege mungkin agak gampang, tapi kita bersyukurlah sekarang di Medan tambah banyak sekali restoran vege.
mau yang besar kecil banyak sekali. Ada yang kios-kios jual VG tiap hari juga ada. Jadi ya berusaha. Dan yang selalu saya sarankan itu belajarlah memasak VG. Kita kalau belajar memasak VG dari olahan VG tanpa daging-daging, kita bisa mengolah sesuatu makanan yang sangat enak. Itu akan memicu semangat kita. Kita masih pengen cepat besok mau lagi coba menu VG apa lagi yang bisa kita belajar. Ya berusaha kita belajar memasak VG itu bisa membuat kita nekat untuk ber-VG itu tetap ada. Tapi kalau kita nggak mau masak, mau beli jadi, mau mengharapkan pembantu yang sediakan, itu memang agak susah sih. Apalagi yang dalam satu keluarga hanya kamu sendiri saja yang VG gitu. Itu aja sih Puspa sih kan ya. Karena Nelly ya benar ya. Justru Puspa juga melihat Maitreya sekarang ya kadang-kadang jual makanan beberapa macam, cuman berapa harganya sangat murah. Makanya banyak sekali yang makan VG sekarang kondisi-kondisi mereka juga bukanya bukan hanya satu tempat, banyak tempat ya. Kan ya Nelly ya. Semoga semuanya kita ciayu ya untuk sama-sama menyebarkan kita bilang kasih ya kepada semuanya agar mereka juga menyadari sehingga mereka bisa di jalan yang baik ya. Jadi kita setelah menjadi murid master kita kalau memang kita belum bisa VG, kita jangan mengajak orang lain untuk tidak ber-VG. Jangan. Kita usahain bagaimana kita diam aja. Apabila kita mau berusaha lebih baik, memang kita belum VG, kita ingetin. Apa yang diajarkan Master adalah bervegetarian untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Ya, kan Leli saja. Mungkin dari ini ya, Aini Lijaya saja Medan ada? Nggak ada ya. Susanti Wongso Dinata Seji Barat 1. Oke, Elena Seji Medan. Belum ada. Oke, kita next dengan Stella Seji. Silakan Stella Seji. Amitofo. Ya, Amitofo Seji. Cukup dibacakan saja Seji yang di chat itu. Kalau bisa Cie, sharing aja Cie, lebih hidup lah, lebih semua orang merasakan gitu Cie. Kadang-kadang kalau di chat banyak yang nggak baca, Cie langsung sharing aja Cie, kan Ya, Cie, saya melihat tadi dari video yang Cie putar itu, saya merasakan bahwasannya vegetarian itu merupakan salah satu pelatihan untuk di dalam diri kita. Tujuan dari pelatihan itu juga untuk melatih bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran dan mengurangi sifat keegoisan si Seji. Jadi kesadaran di sini kesadaran untuk tidak memakan daging dan bervegetarian, mengurangi sifat egois, yaitu bagaimana kita tahu ya, mungkin awalnya kan banyak orang yang berpikir makanan daging itu lebih enak dan lebih apa ya, sehingga dengan kita melakukan pelatihan diri, kita mengurangi makan makanan yang daging tersebut. Itu juga merupakan suatu pelatihan mengurangi sifat keegoisan si Seji. Kan itu saja Seji. Kan Seji Stella benar ya. Justru di dalam kondisi Master saya Puspa selalu ingat Master bilang segala sesuatu yang ada di alam ini sebenarnya adalah pelatihan diri untuk kita berkesadaran. Sebenarnya apapun ya, kadang-kadang kita ya manusia memang di dalam kita punya diri sudah ada tanceman ini ya. Justru bagaimana kita mengikis awalnya kita adalah sangat murni, tapi karena setelah berkembangnya waktu kita memiliki tanceman di dalam diri kita yang begitu melekat, yang begitu banyak ya, sehingga bagaimana untuk membersihkan kembali ke yang murni lagi. Ini memang tidak mudah, tergantung dari kita punya kondisi ketebalannya ya. Kalau memang kondisinya tebal itu sangat sulit, walaupun kita dengar Dharma terus, tapi kita tidak bisa untuk dengan semangat untuk merubah ya. Nggak tahu bagaimana Puspa ada merasakan kadang-kadang kalau yang mudah punya setelah mendengar memahami, oh ternyata memahami dia langsung berubah, tapi ada yang setelah mendengar sudah begitu lama tapi juga tidak bisa merubah sifat-sifat itu.
itulah kita merasa dia punya kondisi memang kita punya apa ya, kansenya ini lebih tebal ya, jadi sehingga sulit ya untuk dia lebih bisa merubah dia punya tabiat. Memang ini yang kita merasakan benar, semuanya adalah pelatihan diri masing-masing. Jadi setelah kita memahami, kita harus selalu dengan berkesadar untuk merubah, jangan kita menunda lagi, karena terlahir sebagai manusia, berikutnya apakah terlahir sebagai manusia kita tidak tahu. Tapi kalau kita benar-benar dengan tekad yang kuat, kita melatih diri dengan baik dan kita berikrar, pasti kita akan terlahir sebagai manusia lagi, menjadi murid master lagi ya. Kan ini ada satu sejie lagi, Lin Qiuyan sejie. Bisa sharing sejie Lin Qiuyan? Kan ya sejie Stella Amitofo. Lin Qiuyan sejie. Sejie mau cerita sedikit kan. Baik kan sejie Amitofo. Desember kemarin kan anak saya ikut Babaja tuh dari kampusnya. Nah, dia memang happy, tapi begitu itu kok semuanya daging, katanya nggak ada vegetarian, katanya. Dia nanya itunya panitia, hanya disediakan 50%, karena dia kelompoknya terakhir, dia tidak pernah kebagian itu. Jadi gimana ya katanya? Nggak, kalau tahu bahwa saya bilang, udah terus kamu makan nggak? Saya kan pikir ya udah makanlah dikit, tapi saya nggak banyak gitu, hanya buat aduk-aduk nasi doang katanya dia. Terus saya bilang enggak, jadi tahun depan enggak ikut lagi. Ikutlah katanya, cuma saya mau ngajuin disiapin makanan veggie lah kata dia gitu. Padahal dia sendiri aja belum veggie sebulan tuh masih makan daging tuh paling 5 hari lah gitu dalam 1 bulan gitu masih ini. Saya bilang kalau gitu ya cobalah mengusulkannya kepada panitia di tahun depan nanti. Kalau bisa kamu ajak mereka untuk bervegetarian gitu. Terus dia bilang, apakah saya bisa diterima ya sarannya, kata dia gitu. Saya bilang kalau belum mencoba, jangan menyerah dulu. Ya. Coba aja. Nah, dia bilang, pada waktu makan itu katanya, saya ngebayangin, kata dia mah. Ngebayang apa ini, apa daging apa. Kalau ayam saya tahu daging ayam, tapi kalau daging babi segala macam itu kan saya nggak tahu, kata dia. Nah, saya ada ngambil, saya campur aduk-aduk atau kuahnya itu 3 hari kemudian saya baru tanya, itu daging apa sih gitu katanya. Itu daging babi. Oh, itu tuh daging babi, karena selama ini kan kita nggak pernah masak gitu. Masalah daging lagi, paling ayam potong buat dia doang makan gitu. Terus saya bilang, ya itu sih kayak gitu. Yang dulu kan Popo pernah ngomong, kalau kita nggak suka itunya kita ngaduk nasi sedikit aja kalau itu buat minyaknya, karena kulit dia kan kering terus. Jadi dia, dari kecil tuh dia selalu pasti berobat gitu loh. Nah itu kata pokoknya udah kasih aja tuh minyaknya sedikit buat diaduk nasi. Tapi waktu itu juga dia nggak nanya itu minyak apa, berhenti makan gitu katanya. Nah sekarang saya udah tahu nih mah yang Popo ngomong tuh itu rupanya adalah minyak babi untuk kulit saya, kata dia. Terus saya bilang, kamu sama Popo gimana? Nggak apa-apa sih katanya. Jadi saya malah senang Popo ada perhatian ke saya. Jadi saya doain ke Popo. Itu aja sih. Dia ceritanya gitu aja sih. Cuman dia bilang dia heran loh kok semua menunya tuh hewani semua, kata dia bingung. Mama saya mau makan apa katanya. Kan kita nggak boleh keluar, nggak telepon kata dia gitu, nggak. Semua kan disimpan katanya. Cuman saya belajar oh ini loh kehidupan para biku. Jadi happy kata dia. Saya mau ikut kata dia. Ya udah kalau mau ikut lagi. Itu aja sih ceritanya. Oke, sebenarnya anaknya ya sudah mulai ada berkesadaran, walaupun bilang 1 bulan masih makan 5 kali ya. Kita bilang sebenarnya bisa begini juga. Kalau seandainya dia boleh mengutarakan, kalau mau Papa aja lagi bilang boleh nggak siapin untuk makanan VG sebagian. Mungkin kan dia ada berapa lauk juga bisa siapin. Mungkin ada 5 atau 3 lauk. Mungkin ada yang 2 atau yang 1 ada lauk yang vegetarian. Kalau seandainya memang dari sana nggak bisa, anaknya mau tetap dalam pelatihan, mungkin dari sejauh bisa membuat, itu dia biasanya seminggu bukan kalau Papa aja? 12 hari gitu. 12 hari, oke, 2 minggu. Mungkin dalam 2 minggu itu sejauh mungkin boleh buat yang vegetarian bisa tahan.
kan ada yang bisa tahan, kita ada kalau yang kering-kering biasanya bisa tahan 2 minggu. Kalau yang agak basah-basah mungkin juga boleh ya titip ya ke yang bagian konsumsi untuk taruh di kulkas. Jadi kalau anaknya pas mau waktunya makan tinggal siapin. Jadi ini pun juga pelatihan diri kita tidak membuat mereka juga risau ya sebenarnya ya. Dari kita sendiri yang siapin aja juga boleh gitu loh. Kalau memang dari mereka pelatihan diri mereka tetap makan yang tidak vegetarian itu ya mereka sendiri ya. Tapi Puspa tahunya begini ya, mungkin dari Susyong Sujemen juga boleh sama-sama merasakan. Karena perasaan Puspa ya, kalau yang vegetarian kita sudah waktu mau melatih diri itu lebih cepat ketenangan batinnya. Karena tidak ada godaan ya, karena dalam kondisi kita juga kita punya hawa nafsu atau apa nggak seberat mereka yang dalam konsumsi yang non VG. Karena kita tahu dalam konsumsi yang non VG itu agak berat ya, mereka kan makan daging-daging itu lebih berat mereka untuk ininya ya. Tapi kalau yang vegetarian kayaknya lebih mudah ya untuk mencapai ketenangannya itu cepat gitu. Tapi kalau untuk yang mereka biasanya cepat nanti akan hilang lagi. Tapi kalau kita yang benar-benar vegetarian itu kalau kondisinya memang kita sudah bervegetarian dengan berkesadaran itu dia cepat dalam kondisi kita mudah sekali cepat mencapai ketenangannya itu. Jadi disinilah kita merasakan sebenarnya pelatihan diri itu semuanya masing-masing ya. Jadi mendengarkan Dharma kita dapat mau melatih diri itu semuanya sesuai dengan masing-masing. Jadi kita tidak bisa harus bagaimana ya. Ini mungkin dari Sri Marlianti mau sharing juga silakan. Cảm ơn ya Lin Chiuyin Sejie ya. Semoga anaknya ke depan tetap masih dalam pelatihan diri yang baik. Sejie Sri. Cảm ơn. Ya. Nah, kalau nggak ada kita akan tutup ya hari ini ya. Karena sudah jam 9 lewat ya. Kita akan nama Susyong Sejie semuanya ya. Kita sama-sama usahain di hari Imlek ini kita kita semuanya mari bersama kita untuk menyiapkan hidangan yang lezat ya vegetarian untuk kita punya keluarga, untuk leluhur kita. Kita akan doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kan Qing He Zhang. Qing Qili dulu Susyong Sujemen kita berdiri ya, kita hormat kepada Buddha, Dharma dan Master ya. Qing He Zhang. 向佛陀菩萨以上人行三问性礼。 一问性，再问性，三问性。Amitofo, cảm ơn sư兄sư chị mình semuanya. Amitofo, cảm ơn untuk host dan cảm ơn untuk semua sư兄sư chị mình yang sharing hari ini ya. Cảm ơn Yêu Chayu semuanya. Amitofo, cảm ơn. 感恩师姐，感恩师兄师姐，明天见。 Oh, Susyong Hoklai ada di dalam. Ya, ada dengerin seru ya. Cảm ơn Susyong. Cảm ơn ya. Amitofo, cảm ơn. Cảm ơn Puspa sư chị, cảm ơn sư兄sư chị semua. Semua